Jadi ketahuannya itu 5 menit baru ngeh. Dia tuh jalan kok nabrak gitu. Baik itu dari makanan, dari apa, sama semuanya sama kucing lainnya kalau si Emboy ini. Cuman yang spesialnya itu tulang punggung secara kasarnya tidak bisa dipungkiri. Iya. Memang semua yang sekarang didapat ini memang dari semenjak adanya Emboy. Kalau segala apapun yang kita tunjukin pasti eksploitasi. Sedekah terbaik dan terikhlas itu bersedekah kepada hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kok Bahi Podcast. Kali ini bersama saya Wanda Andita. Tentunya kita akan mendengarkan cerita inspiratif dari seekor kucing buta yang tetap hidup penuh cinta. Serta kita akan cari tahu nih bagaimana pemiliknya bisa menjadi mata bagi Emboy untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Sudah bersama kita sapa langsung Bang Ucup dan Boy. Hai. Gimana kabarnya Bang Ucup hari ini? Hari ini ya ceria dong. Ceria, seneng banget ya Bang? Seneng banget lah diundang podcast di Bahi Podcast. Betul sekali, dan kita sudah bersama Boy di sini. Teman-teman bisa lihat Boy sudah rapi dan gagah sekali ya Bang ya. Sekarang temanya jadi apa nih Bang? Gubernur. Oh belum, tinggi kali tuh. Bupati. Wali kota Cing lah. Wali kota kucing ya. Ya, pria berseragam. Pria berseragam. Idaman calon mertua. Betul. Ini pesona-pesona pria berseragam nih ya, pemirsa di rumah. Dan kita mau cerita-cerita nih Bang tentang Boy gitu. Mungkin gak asing lagi untuk teman-teman semua yang sering ngikutin Instagram dan TikToknya @seruling_senja ya Bang ya. Kita mau cerita tentang gimana sih Bang awal mulanya Abang ketemu sama Boy. Jadi awal mula tuh kayaknya misteri tuh. Waktu itu ingat di jam maghrib tuh, mau maghrib kan. Yeah. Mau beli pulsa tuh ke Simpang. Ada nama Simpang Kuburan kan, ada konter gitu kan. Nah jadi biasanya pakai motor tuh bagian. Nggak tahu, males aja pakai motor, pengen jalan kaki aja. Jadi jalan kaki itu jalan pintas, lewat ladang-ladang itu tembusnya di pemakaman umum di Sapan kan. Terus ya jalan, kedengeran nih suara ngeong-ngeong nih. Yang ngeong-ngeong itu temannya si Emboy. Kalau Emboy ini kan memang dari awal ketemu itu kan memang pendiam gitu. Memang enggak banyak ini dia. Kira lihat kucing nih. Ya udah tinggalin aja dulu, beli pulsa kan karena hari hujan. Tuh pulang bawa ke rumah. Jadi pertama kali Emboy ini Wanda enggak tahu kalau dia ini disabilitas loh Wanda. Oh, karena kelihatannya sehat-sehat aja. Sehat-sehat aja. Ya kayak anak kucing normal lainnya lah kan. Jadi ketahuannya itu 5 menit baru ngeh. Dia tuh jalan kok nabrak gitu. Nabrak pintu, semuanya ditabrak kayak gitu. Ya namanya masih kecil juga, tangan yang, kalau kucing apa namanya? Masih tangan apa kaki namanya tuh? Kayak tangan, di depannya tangan. Anggap aja tangan ya. Di belakangnya kaki. Jalannya tuh gitu. Oh, kayak nggak normal gitu. Nggak ya, normal Bang? Jalannya, nggak normal. Nah dari situ ketahuan, wah ini disabilitas nih. Pas ketemu itu pikir, ini kalau aku rawat bisa ini nggak ya, bisa tahan hidup nggak ya dengan keadaan dia kayak gini kayak gitu kan. Ya dengan seiring jalan waktu ya sampai juga dia di meja ini kan. Iya betul. Berarti udah berapa lama nih Bang sama Boy? Boy ini ketemunya di tahun 2019 akhir tahun. Oke, berarti jalan 6 tahun ya Bang? Jalan 6 tahun. Tahun ini 6 tahun dia sama bapaknya. Sama bapak. Kalau di TikTok tuh Papa Boy deh. Iya, Papa Boy. Papa Boy. Nah, kan Abang udah tahu nih tadi ada Boy-nya ada kekurangan. Maksudnya ada spesial lah gitu. Pasti perawatan juga spesial gitu. Dan apa sih yang buat Abang jadi tergerak nih hati Abang untuk tetap merawat Boy gitu. Sampai akhirnya 6 tahun nih sama Boy sekarang. Jadi kalau spesial, kalau dulu itu nggak ada spesial ya. Sama semuanya kucing ini. Jadi baik itu dari makanan, dari apa, sama semuanya sama kucing lainnya kalau si Emboy ini. Cuman yang spesialnya itu di perhatian kayak gitu. Soalnya kucing yang di rumah kan banyak kucing nih. Dari dulu tuh banyak kucing di rumah. Semua kucing di rumah tuh bisa tanpa bapaknya, tapi Emboy enggak bisa. Kayak gitu. Apapun kemana pun lah. Dulu kan pernah juga merantau, kan juga bawa Emboy dulu. Ke Jakarta Bang? Ke Jakarta. Naik bus 30 jam lebih
ke Jakarta sama kucing. Itu berapa tahun di Jakarta ya Bang? Mungkin kalau apa lucu loh. Itu waktu COVID tuh Anda. Berangkatnya itu hari Jumat di sini naiknya hari Jumat. Hari Jumatnya minggu depan udah balik ke Sawalunto lagi. Karena PPKM hari Sabtu di Jakarta waktu itu. Ngapain aku di sini gitu kan? Mau ngapain? Makan tempat cari makan enggak ada apa, pulang aja lagi. Dan kebetulan pas pulang itu ongkos dibiayain sama orang. Wah, alhamdulillah. Dibiayain sama orang waktu itu. Sampai sekarang tuh masih ingat sama orang itu. Kayak gituan lah. Oh, gitu. Nah, dan ini kan Boy dengan dia keterbatasannya tadi kan Bang, dengan dia nggak bisa lihat gitu. Dan gimana sih cara dia beradaptasi sama rumah gitu Bang, mengenal lingkungannya gitu. Kayak dia bisa nggak sih dia kayak nemuin suara abang tuh kayak gimana sih gitu. Nah, jadi Boy ini kalau di tempat yang baru, dimanapun tempat yang baru, dia pasti akan lasak kayak gitu. Ini karena di atas meja aja nih. Kalau di bawah itu udah kemana-mana itu, diciumin sama dia semua. Yang pasti itu dia ngenalin sama penciuman kayak gitu kan. Terus kalau masalah cari bapaknya, mungkin dari suara cuman. Dari bau mungkin bisa juga ya, tapi lebih dominan dari suara. Soalnya dia lagi di dapur, bapak lagi di kamar, itu dipanggil walaupun nyasar-nyasar dikit. Ini kan pintu kamar nih. Yeah. Nah, kadang dia kesini dulu baru ke sini. Nah, kadang kayak gitu dia. Kadang lama ada tuh Anda. Dari dapur ke apa kan lumayan tuh jaraknya tuh dari dapur ke kamar itu. Kadang dia berhenti dulu kan. Nanti panggil lagi baru jalan. Nanti kalau udah keliling lagi udah rasanya udah jauh dia berhenti lagi. Nanti baru panggil lagi baru dia sampai kayak gitu. Pokoknya penuh perjuangan deh kalau menuju dari dapur ke kamar itu. Tapi tetap sampai ya? Tetap sampai. Itu juga udah banyak aku angkat konten-konten yang kayak gitu tuh. Memang terbukti lah kayak gitu. Memang di balik kekurangan ada kelebihan. Betul. Kucing normal, sehat, gembul, lengkap. Dipanggil aja belum tentu dia noleh kita kan kayak gitu. Wanda juga lihat konten-konten abang tuh kayak yang waktu ngasih makan Bang, yang makan lagi Boy gitu. Dan dia langsung nyamperin abang tuh kayak, kok bisa kayak gitu kan Bang. Dan apa sih Bang rutinitas lucu Boy gitu yang kadang bikin abang terharu juga gitu. Sebetulnya kalau yang lucunya itu kalau dia tuh sedang mandi sih. Dia kalau dimandi enggak mau sama orang doang. Harus sama papa harus Boy. sama bapaknya kayak gitu. Itu pernah juga tuh, waktu itu pernah mandinya di Batu Sangkar kan. Ya, memang udah langganan juga mandi di sana. Kalau mandi Boy memang di Pagaruyung di Batu Sangkar. Agak jauh ya Pak? Agak jauh soalnya memang dia dari awal itu yang ngerti Boy. Dia di klinik kan. Kayak gitu. Kalau mandi sama orang itu dia wah luar biasa marahnya itu. Apalagi kalau di blower gitu kan. Iya. Tapi kalau lagi santai, lagi di rumah, dari dulu tuh memang bapaknya mandiin sebetulnya kayak gitu. Cuman karena keterbatasan alat lah, tentu tidak selengkap di pet shop kan. Iya. Jadi makan di pet shop biar lebih optimal kebersihan Boy itu. Nah kalau di rumah, kalau bapaknya mandiin, ya udah kayak di blower tuh ya kayak suir-suir sembriwing aja dia. Kayak anteng gitu. Aja, kayak dunia punya dia aja kayak gitu. Abang sempat bilang kalau Boy ini kayak tulang punggung keluarga gitu. Kayak dia tuh pembawa rezeki lah. Iya. Mungkin boleh Abang ceritain apa aja sih yang udah berubah dari hidup Abang karena Boy ini gitu. Kalau memang tulang punggung secara kasarnya tidak bisa dipungkiri. Yeah. Memang semua yang sekarang didapat memang dari semenjak adanya Boy kayak gitu. Tapi dengan satu catatan loh Anda. Boy ini susah juga dulu dia nih. Termasuk bapaknya susah juga dulu kan. Selama 1,5 tahun itu makannya ya kepala ikan asin, tulang-tulang, kayak teri dicampur nasi kayak gitu kan. Ini kalau beli makanan, jangankan beli makanan, beli pulsa aja susah waktu itu kan. Kayak gitu. Terus, nah mulai Boy ini, Boy mulai terkenal nih. Udah banyak brand masuk. Apalagi semenjak Boy pernah digendong yang seorang tokoh nasional yang pasti semua orang udah banyak tahu ya sama tokoh itu ya. Itu Pak Sandiaga Uno. Nah semenjak itulah brand udah mulai banyak masuk Wanda kayak gitu kan. Endorse dulu. Sebelumnya itu pertama kali masuk satu video orang endorse cuma 50.000 Wanda.
50.000. 50.000 itu 1 minggu belum tentu orang ada mau endorse lagi loh Wanda, kayak gitu. Tapi masa bodoh aja, upload terus. Walaupun konten yang endorsan itu tuh cuman sekali, tapi aku upload terus untuk, wah ini ada terima endorsan nih kayaknya nih, akun Seruling Senja kayak gitu kan. Berulang-ulang produk yang sama aku endorse. Sampai aku tuh beli contoh kan kayak Whiskas gitu. Itu beli kantong sendiri, aku jadiin konten Wanda. Kayak gitu. Wah ini kayaknya rame nih yang endorse nih. Pokoknya mulai dari pasir kucing, peralatan kucing, kayak gitu. Semuanya aku beli sendiri supaya aku tuh terkesan di endorse kayak gitu. Terus di videoin kayak gitu. Datangin keranjang kuning juga? Oh dulu itu nangis untuk dapat keranjang kuning tuh nggak kayak sekarang Wanda. Dulu itu untuk keranjang kuning itu minimal harus punya follower 100.000 dulu. Kalau sekarang 1.000 aja udah bisa. Kayak gitu. Nah terus beli peralatan kucing pakai dana pribadi aku kontenin. Nah mulailah banyak yang masuk. Nah mulai banyak masuk itu pertama tuh ada satu brand sampai sekarang tuh kerjasama sama aku tuh. Setia betul pokoknya. Mau rame, mau sepi, masa bodoh sama dia. Tapi dia tetap mensupport sampai sekarang kan. Dulu itu tipenya itu bukan keranjang kuning, ya normal standar endorse lah kayak gitu kan. Yang orang tuh ngasih barang terus kita promosiin. Postingin. Nah sekilas udah 3 bulan, nah baru ada keranjang kuning. Nah di semenjak keranjang kuning itulah mulai berubah semuanya Wanda. Kayak gitu. Yang belum pernah Mboy makan enak, setiap hari sampai sekarang makan enak terus. Pertama itu Mboy itu di endorse per bulan itu cuman 2 juta 1 bulan. Buat videonya 10 buah. Nah terus itu satu brand tuh. Rajin. Mau rame mau sepi terserah. Tapi alhamdulillahnya rame karena ada keranjang kuning. Pokoknya berpenghasilan walaupun Boy nggak kerja. Pokoknya cuan terus masuk kayak gitu. Akhirnya di 3 bulan, 4 bulan. Pokoknya klimaksnya itu di 1 tahun konten tuh. Memang konten pro kayak gitu. Memang bukan konten-konten apa lagi. Di 1 tahun klimaksnya Wanda. Itu mulai kontennya di tahun berapa Bang? Itu paling ingat tanggal 2 Februari 2021. Oke. Bisa menghasilkan di September 2022. Berarti ya 1 tahun. 1 tahunan ya kosong aja. Nah, boleh Bang langsung kita nikmati, kita dapat minum nih dari Forestry Coffee Sawalunto. Enak, seger. Minum dulu. Yang di rumah juga harus minum ya. Kalau misalnya anak Sawalunto langsung aja ke Moroklaban di Forestry Coffee Sawalunto. Kita minum, Mbak, nyenek dong. Boleh banget. Aduh. Statue ya Mbak ya. Ganteng banget ya pemirsa Boy ini. Nah, karena Bang sering banget nih ngonten gitu ya Bang, kontenin Boy, kadang juga live di TikTok bareng Boy juga. Pernah gak sih Bang ada orang yang bilang kayak, ih ini eksploitasi hewan nih gitu? Bukan ada lagi ya. Tapi memang banyak. Banyak. Kayak gitu. Tapi tergantung kita nyikapin aja. Betul. Kalau Abang gimana nih Bang nyikapinnya? Kalau segala apapun yang kita tunjukin pasti eksploitasi. Iya betul. Tapi dominan eksploitasi ini kan auranya tuh negatif gitu kan, apanya tuh negatif. Jadi kalau menurut aku pribadi ya Wanda ya, kucing ini nggak bisa menjadi hewan eksploitasi Wanda. Tipe kucing itu hewan yang egois, beda sama kayak topeng monyet, sirkus. Pernah nggak kucing jadi binatang sirkus? Kayak gitu. Walaupun ada tapi sangat langka. Jangankan kita mau mengeksploitasi dia untuk kerja cari duit, dipanggil aja nggak mau. Kayak gitu. Harus dikasih dulu makan ya. Nah, baru mau dia dekat sama kita. Iya, betul. Jadi gimana kita mau eksploitasi? Jadi kucing kalau pintar itu langka, anjing kalau pintar banyak. Iya, betul. Kayak gitu. Jadi nggak bisa kucing ini kita eksploitasi. Kita bisa menyimpulkan ini mengeksplorasi dia kayak gitu. Contohnya gini, kita explore dengan dia, kok bisa kayak gini ya orang dia tuh ya, bisa naik motor, bisa pakai kacamata. Jadi kita mengeksplorasi dia itu supaya orang tuh tahu, wah ini positif nih kayak gitu. Bisa dia, sementara kucing aku cumannya makan tidur berak kayak gitu kan contohnya.
Betul sekali. Jadi sebenarnya bukan eksploitasi ya Bang, tapi justru kita mengeksplorasi kucing-kucing yang memang punya keunikan-keunikan tersendiri yang mana tahu nanti di luar sana banyak yang terinspirasi. Betul. Apalagi dengan Boy yang gagah sekarang ini nih, bisa dipakein baju kan, banyak bajunya, ada baju koko juga baju koko punya, baju kemeja flanel punya, baju Gojek punya, semua baju ada, baju kurir ada semuanya. Memang semua pekerjaan langsung diemban sama Boy. Iya, digawein sama dia, digawein. Ya, jadi memang sebenarnya tujuannya pun juga baik sebenarnya kan Bang, baik. juga mengedukasi, karena di situ Anda lihat juga konten-konten Abang tuh juga edukasi tentang apa sih yang harus dilakukan untuk merawat kucing, terus vitaminnya apa aja gitu. Nah, perihal merawat nih Bang, apa sih perbedaan Abang merawat Boy yang punya ya ada kebutuhan khusus lah gitu dengan kucing-kucing yang lainnya gitu Bang? Kan kucing Abang banyak nih. Iya. Ada Kancil, ada Cupi, Lili, Betty, Mary, Lutung. Waduh, banyak banget. Terus ada si Pom-Pom, ada si Ebol, ada si Putra juga ada. Aduh, gak kebayang tuh banyaknya kayak gimana. Mungkin boleh diceritain Bang perbedaan merawatnya. Perbedaan merawatnya itu secara garis besar aja ya. Kalau perawatan sama semua kucing. Cuman menyikapi aja beda. Kalau kucing-kucing lain itu dia bisa hidup tanpa bapaknya. Tapi kalau Boy nggak bisa. Ya, Boy butuh mata. Butuh mata. Dan matanya adalah pemiliknya. Seandainya nih ya Bang ya, kalau misalnya Boy dikasih satu permintaan, mungkin dia bakal minta mata Bang. Nah. Kayak dia mau ngelihat siapa sih yang ngerawat dia. Iya, gitu. Siapa sih yang rawat aku selama ini. Iya, karena jujur haru banget Bang ngelihat konten-konten Boy kayak gitu. Dengan ngelihat Boy yang bertumbuh gitu kan Bang, dengan mungkin kalau nggak abang yang nemuin Boy nggak akan kayak sekarang. Betul. Sudah luar biasa sekali. Dan sekarang nih Bang, apa sih pesan yang ingin abang sampaikan buat teman-teman di rumah atau di luar sana yang sebenarnya mau banget nih untuk merawat kucing dengan mungkin ada yang kebutuhan khusus ataupun yang biasa gitu, yang masih ragu, mungkin abang bisa ada tips dan trik pesan-pesan untuk teman-teman di rumah. Ada satu kata-kata itu enggak dari aku, cuman aku pernah baca Wanda. Sedekah terbaik dan terikhlas itu bersedekah kepada hewan Wanda. Soalnya kenapa ya? Aku mengartikannya sendiri gini. Kita bersedekah kepada hewan, kita enggak ada mengharapkan apa-apa. Beda bersedekah dengan manusia. Tak kasihlah dia ini dulu, mana tahu aku besok ditolong kayak gitu kan. Kalau hewan gimana? Iya. Bersedekah ya udah hilang. Ikhlas kita kayak gitu. Tuh satu lagi ya, kayak ini untuk teman-teman yang mau mulai berkreator seputar kucing. Apapun tentang kucing gampang rame. Kayak gitu. Itu udah banyak banget konten kreator yang udah hebat-hebat bilang kayak gitu. Jadi segmen terbagus buat teman-teman yang pingin konten, apalagi cat lovers kayak gitu. Kontenin kucingnya, gampang banget untuk viral. Betul. Apalagi kucingnya itu punya keistimewaan tersendiri kayak gitu. Contohnya Boy kayak gitu kan. Atau punya kucing normal tapi dia itu kalem, ganteng, pokoknya lain daripada yang lain. Soalnya konten itu kalau enggak yang langka, kalau enggak yang bagus banget kayak gitu. Jadi memang tipsnya kita harus ikhlas ya Bang. Harus ikhlas. Ikhlas karena ya kita nggak pernah tahu nanti rezekinya itu datang dari mana gitu. Yang penting kita ikhlas merawatnya. Dan kalau misalnya memang teman-teman mau berniat untuk bikin konten, silahkan ya Bang ya. Silahkan. Konten itu gratis. Betul. Siapapun bisa jadi konten. Bisa menjadi konten kreator, siapapun bisa. Asalkan mau aja gitu Bang. Dan nggak muluk-muluk, maksudnya kayak nggak FYP nih terus nggak mau konten lagi, itu jangan ya Bang ya. Karena ya kayak yang abang ceritain tadi, kalau Bang Ucup tadi udah 1 tahun konten, baru bisa viral, baru bisa banyak yang endorse dan segala macamnya ya Bang. Dan terakhir nih Bang, apa sih Bang doa dan harapan abang untuk Boy dan juga kucing-kucing abang yang lain nih? Kalau doa nggak ada selain panjang umur untuk Boy. Kalau untuk harapannya? Untuk harapan Boy ini kan ada ngidap penyakit sampai sekarang kan. Mudah-mudahan nggak kambuh lagi lah. Kayak gitu. Bukan masalah biaya, bukan. Tapi masalah hati. Gak tega gitu Gak ya tega. Bang? Ibaratnya siapa sih yang tenang lihat anaknya sakit kayak gitu. Betul. Boy ini bukan hanya sekedar kucing, tapi jiwa aku sekarang nih. Aduh, ini benar-benar heartwarming banget Bang. Sangat menyentuh hati sekali.
Tapi jujur ya Bang ya, sebenarnya Wanda punya fobia kucing. Sebenarnya Wanda takut kucing, tapi Wanda juga punya apa ya, kayak kucing kampung lah gitu di rumah yang sering mama kasih makan gitu ya. Makanannya masih kayak nasi pakai teri kayak gitu-gitu, masih kayak gitu. Jadi sekarang udah mulai berkurang, apalagi pas ngeliat Boy, Wanda udah bisa megang Boy. Dan makasih banyak ya Bang ya udah mau bercerita dengan Boy. Jadi untuk teman-teman semua yang sahabat-sahabat podcast Bahi di sini, jangan pernah malu untuk dan jangan pernah takut untuk merawat hewan, dan apapun itu teman-teman silahkan, yang penting ikhlas dan juga mau untuk misalnya membuat konten, harus niat gitu ya harus Bang niat. Ya. Dan ternyata juga kita belajar dari Boy bahwa ternyata hidup tanpa cahaya itu bisa dengan penuh cinta. Asalkan kita punya mata, yaitu pemilik kita ya Bang, pemilik hewannya tuh benar-benar sayang dan penuh cinta juga ke Boy gitu. Dan juga pesan untuk teman-teman semuanya, kalau misalnya memang ada niatan untuk mengadopsi ataupun merawat hewan, silahkan mulai dari sekarang ya Bang. Betul, betul. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton di podcast kali ini. Jangan lupa untuk follow Instagram kita di @bahikreatif, Instagram Abang. Dan Seruling Senja. Dan juga Instagram Wanda @wandita_p. Dan jangan lupa juga untuk share podcast ini ke teman-teman kamu, apalagi pencinta anabul, anak-anak bulu, supaya bisa lebih kreatif lagi ya kalau membuat konten untuk anabul-anabulnya. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.